Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Imam, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Sigit. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat, Pak Imam. Amin, amin. Baik, Ya. Pak Imam. Ini sesuai dengan janji saya minggu lalu. Minggu lalu kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi pada hari Selasa minggu lalu. Kemudian hari Rabunya saya sudah melaksanakan observasi ataupun supervisi di kelasnya Pak Imam ya, terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Imam lakukan. Kemudian kita pada hari ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi, Pak, sesuai dengan janji yang sudah kita buat kemarin. Nah, itu Pak. Jadi nanti tujuan kita melaksanakan percakapan pasca observasi ini nanti agar kita bisa mengevaluasi secara bersama proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Imam, itu Pak. Nah, baik. Pak Imam, kemarin sudah melaksanakan proses pembelajaran yang sudah disupervisi oleh saya atau sudah diobservasi oleh saya. Ini kira-kira perasaannya gimana Pak setelah melaksanakan proses pembelajaran, kemudian saya melakukan supervisi atau observasi di kelas Bapak saat Bapak melaksanakan pembelajaran. Kira-kira sekarang perasaan Bapak setelah semua itu terlaksana bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Sigit atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang jelas yang pertama saya cukup lega juga untuk kemarin sudah diobservasi oleh rekan guru dari Pak Sigit sendiri. Yang kedua juga saya menjadi tambah semangat Pak Sigit, karena dengan adanya observasi, dengan adanya kita ketika mengajar ditemani sama rekan guru yang lain, itu kita menjadi lebih semangat untuk mengajar. Karena mungkin nanti setelah selesai kita mengajar ada evaluasi, ada saling ngobrol, mungkin ada yang perlu ditambah atau yang perlu dikurangi. Nah itu nanti akan bisa kita kaji lebih dalam gitu Pak Sigit. Tapi secara keseluruhan perasaan saya cukup senang dan puas juga ya Pak Sigit, karena apa yang sudah dan juga sesuai dengan prosedur yang ada sudah terlaksana. Seperti itu Pak Sigit. Ya, berarti perasaannya senang, betul, riang, ya, betul, gembira, kemudian lebih bersemangat lagi. Betul sekali Pak Sigit. Dengan adanya supervisi ini mungkin harapannya Pak Imam bisa memperbaiki proses-proses yang sudah ada. Betul sekali Pak Sigit. Ya, baik, memang benar Pak Imam. Seperti yang sudah saya katakan pada percakapan praobservasi kemarin, tujuan kita melakukan supervisi akademik ini atau observasi ini itu tidak untuk mencari benar atau salahnya. Betul. Tapi kita sama-sama belajar untuk berproses bersama untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi bagi anak-anak. Baik Pak Imam, kalau boleh saya ulas balik lagi kemarin untuk tujuan pembelajaran dari Pak Imam kemarin itu bisa disampaikan lagi Pak Imam? Oke Pak Sigit, untuk tujuan pembelajaran yang saya ampu kemarin itu yang pertama adalah siswa mengenal macam-macam bangun datar segi banyak, baik yang beraturan maupun yang tidak beraturan. Kemudian selanjutnya, tujuan yang selanjutnya adalah siswa mampu mengelompokkan mana yang termasuk segi banyak beraturan dan mana yang termasuk segi banyak tidak beraturan. Dan yang ketiga adalah siswa mampu membuat macam-macam bentuk bangun segi banyak beraturan maupun bangun datar tidak beraturan. Seperti itu Pak Sigit tujuannya. Baik, tujuannya berarti anak bisa mengenali, secara umum bisa mengenali bangun datar yang beraturan dan tidak beraturan. Betul sekali Pak Sigit. Baik. Untuk materinya berarti ini terkait dengan bangun datar ya Pak ya? Betul Pak Sigit. Baik. Adapun untuk kemarin area pengembangan yang ingin Pak Imam
lakukan atau yang ingin saya observasi itu terkait dengan proses anak-anak berdiskusi ya. Berdiskusi, Ya, betul sekali, berdiskusi. kerjasama Pak Sigit. Nggih. Kemudian yang satu lagi itu adalah proses di mana anak itu bisa menumbuhkan sikap percaya dirinya Betul. dalam presentasi. Iya, betul sekali. Itu sudah masuk di pembelajaran kompetensi sosial emosional. Ya. Oke. Baik, Pak Imam, dari tujuan kemudian dari area pengembangan yang sudah Pak Imam sampaikan tadi dan sudah Pak Imam laksanakan, itu kira-kira menurut Pak Imam sendiri itu bagaimana hasilnya? Dari tujuannya, dari area pengembangannya, sekarang kita ke tujuannya dulu. Nah, dari tujuan itu kira-kira hasil yang sudah Pak Imam lakukan kemarin itu menurut Pak Imam itu bagaimana hasilnya? Apakah sudah tercapai atau belum ataukah masih kurang? Nah, itu gimana Pak? Baik Pak Sigit, untuk pencapaian tujuan sendiri dari materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan di kelas 4 itu kemarin kendalanya adalah kekurangan dalam jam pelajaran. Kalau misalkan kita sesuaikan dengan modul ajarnya, jika di situ ada 2 JP, 2 jam pelajaran, itu nanti anak-anak terkendala ketika sudah melaksanakan presentasi. Jadi untuk penilaian dari pengembangan yang sudah tadi disampaikan itu jadi berkurang, jadi ada kurang maksimal seperti Pak Sigit. Jadi kalau misalkan ditanya kira-kira apakah puas atau belum, saya sendiri belum merasa puas 100%. Jika di presentasi kurang lebih 80% untuk pencapaian Pak Sigit. Jadi karena tujuannya hanya kurang satu saja untuk yang belum tercapai, karena anak-anak belum bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya itu tadi. Tapi untuk secara keseluruhan itu anak-anak sudah mampu melaksanakan dan mampu mengidentifikasi berbagai macam materi yang sudah saya sampaikan itu tadi Pak Sigit. Seperti itu. Ya. Berarti kalau boleh saya tangkap Pak Imam, saat proses pembelajaran kemarin Pak Imam berada di posisi 8. Ya, betul. Dari 1 sampai 10 berarti ya, Pak Imam berada di posisi 8. Karena menurut Pak Imam sendiri belum 100% tujuan pembelajaran itu tercapai. Ya. Karena terkendala tadi oleh alokasi waktu. Ya. Betul. Kemudian kira-kira kalau menurut Pak Imam, bagaimana kita bisa menyiasati manajemen waktu yang baik itu menurut Pak Imam yang seperti apa? Oke, baik Pak Sigit. Nah, mungkin untuk menyiasati agar waktu itu bisa efektif, itu yang jelas pertama kita harus Greteh ya Pak Sigit. Greteh itu kita harus selalu aktif mengkondisikan anak, karena memang kebetulan kelas 4A sendiri ini itu adalah siswa-siswa yang cukup aktif. Maka dari itu jika pengkondisian anak itu bisa 100% sesuai dengan prosedur, sesuai dengan modul ajarnya, jika 15 menit ya 15 menit mungkin sudah cukup Pak Sigit. Karena kemarin memang terkendalanya di pengkondisian anak di kelas, seperti itu. Jadi kalau berarti kita sebagai guru harus lebih aktif. Betul. Ya, baik Pak, betul sekali. Kalau saya lihat kemarin dalam proses pembelajaran memang itu yang memakan waktu yang lama itu adalah ketika kita pembagian kelompok. Betul. Kemudian anak-anak duduk secara berkelompok itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Betul sekali. Mengubah tempat duduk, posisi meja dan lain sebagainya. Bahkan ada anak yang tidak tahu dia masuk kelompok mana itu kemarin kan. Betul sekali. Salah satu itu non teknis seperti itu Pak Sigit. Jadi mungkin itu hal-hal seperti itu mungkin ya harus diperhatikan oleh Pak Imam. Betul. Baik Pak. Kemudian dari tujuan tadi sudah, kemudian area pengembangan yang ingin Pak Imam sampaikan, Pak Imam kembangkan lagi adalah terkait dengan proses diskusi. Bagaimana Pak Imam melihat atau merasakan sendiri kemarin proses diskusi yang sudah Pak Imam laksanakan dalam proses pembelajaran?
Untuk proses diskusinya kemarin Pak Sigit, jadi menurut saya anak-anak sendiri sudah menampakkan bahwa tanggung jawabnya itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya individual. Jadi kan ada itu, misalkan model anak itu kadang mengerjakan secara nama itu kelompok, cuman kadang ada satu anak yang mengerjakan saja, itu ada. Tapi kemarin saya lihat di kelompok yang sudah saya buat itu sudah terjadi sebuah interaksi antara satu sama lain untuk mendiskusikan materi yang saya sampaikan, materi yang saya berikan kepada anak-anak untuk memecahkan suatu masalah. Jadi untuk area pengembangan diri yang apa itu namanya dalam ranah diskusi atau saling kerjasama itu sudah muncul Pak Sigit. Ya betul sekali. Jadi menurut Pak Imam kemarin diskusinya sudah berjalan dengan baik. Iya betul. Kemudian anak-anak juga sudah aktif. Ya. Sudah melaksanakan apa namanya bertukar pikir dalam kelompok. Ya, betul. Saya melihat juga kemarin itu anak-anak juga sudah sangat antusias sepertinya ya, proses diskusi. Cuman saya melihat ini kemarin ada beberapa anak yang memang mungkin agak apa ya istilahnya usil ya Pak. Ya betul. Kemarin saya lihat yang di depan saya itu siapa namanya itu Nadega atau itu Nadega itu. Ya itu memang istimewa itu. Ya, itu memang istimewa. Ya betul. Ya. Aktif. Nah itu tadi terkait dengan diskusi. Kemudian terkait dengan area pengembangan yang ingin Pak Imam lakukan lagi yang terkait diskusi tadi itu adalah presentasi ataupun bagaimana caranya anak itu percaya diri dalam proses menyampaikan hasil diskusinya. Kalau Pak Imam sendiri melihat itu kemarin seperti apa Pak? Oke baik Pak. Perasaannya apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum atau masih kurang? Ya, oke baik. Untuk yang ini Pak Sigit, untuk yang apa menumbuhkan sikap percaya diri di anak masing-masing anak khususnya ini ya, ini masih dalam tahap saya juga masih berusaha Pak Sigit. Karena memang menurut saya di kelas saya itu sendiri anak-anak itu kurang percaya diri. Apalagi kalau sudah di depan kelas untuk mempresentasikan atau sekadar berbicara saja di depan kelas, itu kadang anak-anak masih pada malu-malu. Mungkin ya karena nggak terbiasa gitu Pak Sigit. Nah, tapi mulai sekarang sudah saya biasakan. Kalau anak sudah terbiasa, mungkin nanti setelah itu percaya dirinya akan semakin bertambah, ngoten Pak Sigit. Jadinya sementara kalau dari saya sendiri melihat apa yang sudah kemarin dilaksanakan bersama Pak Sigit itu ranah percaya dirinya anak-anak itu belum tercapai Pak Sigit. Jadi memang harus perlu pengembangan yang lebih lanjut. Seperti itu Pak Sigit. Baik, kalau bisa jenengan gambarkan dari 1 sampai 10. Ya. Ketercapaian yang area pengembangan yang mengajak anak presentasi dengan, percaya diri itu di level berapa Pak? Level tengah Pak Sigit. Jadi 5 lah. 5. Dari saya belum 5 ya. Baru setengahnya. Kira-kira apa siasat Pak Imam untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi daripada yang sekarang ini? Oke. Yang mau saya lakukan setelah melihat bahwa antusias anak atau kemampuan anak ketika berdiskusi, ketika presentasi itu berkurang atau masih kurang, itu nanti saya akan membiasakan anak untuk bisa secara bertahap untuk bisa mempresentasikan, entah itu cuman berbicara di depan kelas dengan istilahnya intensitasnya kita tambah. Misalkan kalau dulu 1 minggu mungkin sekali kita presentasi, tapi kalau sekarang mungkin 1 minggu bisa 3 kali, 4 kali, seperti itu. Syukur-syukur bisa setiap hari Pak Sigit. Seperti itu Pak Sigit. Berarti ini kalau boleh saya tangkap dari Pak Imam sendiri itu menghendaki mungkin adanya pembiasaan. Betul. Pembiasaan anak itu untuk tampil, anak itu untuk berbicara, anak itu mungkin menampilkan sesuatu yang ada pada dirinya. Betul sekali. Nanti bisa bisa terbiasa gitu ya. Ya, betul sekali Pak Sigit. Oke, baik Pak Imam. Tadi dari tujuan dan arah pengembangan yang ingin Pak Imam kembangkan itu kita sudah obrolkan. Kemudian kalau saya melihat juga kemarin dari hasil observasi memang semua itu sudah tercapai, tapi memang belum pada level yang sangat baik ya. Baik Pak Imam, selanjutnya
kalau kemarin Pak Imam sudah melaksanakan pembelajaran dengan area-area pengembangannya ingin Pak Imam sampaikan pada proses praobservasi dan sudah dilaksanakan, adakah mungkin dari hasil obrolan kita pada hari ini itu ketercapaian yang ingin Pak Imam dapatkan lagi, ataupun hal-hal baru yang ingin Pak Imam peroleh untuk pembelajaran yang di masa yang akan datang. Mungkin area pengembangannya betul. ditambah atau bagaimana, atau proses pembelajarannya. Oke Pak Sigit. Jadi saya sudah punya sudah punya semacam gambaran dan juga cita-cita saya sendiri bahwasanya untuk siswa-siswi kelas saya kelas 4 itu nanti area pengembangan yang akan saya istilahnya saya ramu lagi agar nanti bisa menjadi maksimal itu kemandirian Pak Sigit. Kemandirian anak itu sangat-sangat perlu sekali. Kemudian kedisiplinan itu juga sangat perlu. Jadi ada kemandirian dan juga kedisiplinan anak dalam hal di luar pembelajaran maupun di dalam pelajaran, seperti itu Pak Sigit yang mau saya kembangkan. Nanti terkait dengan disiplin anak, kemudian mandiri anak. Mandiri anak. Kira-kira dalam penerapannya pada proses pembelajarannya itu akan seperti apa Pak Imam? Nah, untuk kemandirian sendiri itu terkait dengan pengerjaan soal Pak Sigit. Kalau tadi kita sudah mengacu pada diskusi kelompok, di mana itu bukan untuk mandiri ya, karena itu untuk kelompok. Nah, untuk mandiri sendiri nanti ini berlaku ketika anak-anak mengerjakan tugas secara individu. Ini karena sering sekali anak-anak itu sikap kemandirian masih suka tergantung dengan orang lain. Nah, ini kan berarti belum punya suatu sikap mandiri karena masih tergantungan dari orang lain, entah itu nyontek ataupun meminjam sesuatu dari teman lain dan akhirnya mengganggu proses pembelajaran. Nah, itu kan tidak mandiri ya. Yang mau saya sampaikan, yang mau saya capai itu adalah siswa itu bisa mandiri. Sekolah itu adalah kemandirian anak itu ketika mulai dari berangkat sampai pulang lagi di sekolah maupun di rumah. Nah, kemudian terkait kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini nanti akan saya lihat ketika anak-anak ini masuk dan juga keluar ruangan. Di tempat saya sudah saya budayakan Pak Sigit untuk mandiri anak-anak, kedisiplinan anak-anak ketika mau keluar ruangan itu selalu mengucapkan atau selalu minta izin dengan menggunakan bahasa yang sudah ditentukan. Kalau tempat saya menggunakan bahasa kerama karena mau izin ke belakang. Nah, ini kan disiplin ya, jadi tidak seenaknya sendiri. Seperti itu Pak Sigit. Bisa mungkin dicontohkan Pak yang izin kemarin, karena pada saat observasi kemarin itu Pak tidak ada izin soalnya. Biar saya tahu. Seperti contoh ya Pak Sigit, ketika sudah pembelajaran, kemudian ada anak yang ingin ke belakang, itu langsung maju ke depan, berhadapan dengan Bapak Ibu guru, tidak buang muka, tidak kita seperti orang yang benar-benar mau izin, terus kita menggunakan bahasa kerama. Misalkan contoh, Nyun sewu Pak Imam, kula badhe izin wonten wingging, menawi ngoten niku. Jadi kalimat-kalimat sederhana saja Pak Sigit, tidak terlalu muluk-muluk, yang penting anak itu bisa membiasakan. Dan itu ketika berjalan, itu nanti ketika anak tiba-tiba nyelonong keluar, dia akan merasa bersalah. Aku belum izin sama Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya saya yang di kelas, misalnya kelas mapel lain yang di kelas itu selalu terbiasa dengan hal itu. Ngoten Pak Sigit. Luar biasa ini berarti Pak Imam pendidikan khas Jawanya ini nanti akan diterapkan pada proses pembelajaran. Iya, betul sekali Pak Sigit. Sedikit-sedikit lah Pak Sigit. Iya, betul Pak. Ini berarti terkait dengan budaya ngajeni tadi Pak ya. Leres. Yang ngapurancang, jempol, dan Nuwun sewu, Inje, leres. Luar biasa ini Pak Imam untuk harapannya untuk ke depan mungkin akan seperti itu. Saya rasa ini akan sangat luar biasa, mungkin akan berdampak yang sangat baik pada murid. Baik, terkait tindakan proses pembelajaran Pak Imam sekarang. Kemarin Pak Imam menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang Pak. Betul. Problem based learning gitu kan. Nah, adakah mungkin model pembelajaran yang lain yang ingin Pak Imam
lakukan pada masa yang akan datang. Oke, baik Pak Sigit. Untuk model pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak mungkin lebih ke ini ya Pak Sigit. Mungkin semacam pembelajaran berdiferensiasi itu loh Pak Sigit. Oh ya. Ya, jadi nanti kita lihat kemampuan anak, kemudian kemauan anak maupun kecondongan anak dalam istilah dalam materi yang akan saya sampaikan. Jadi nanti bisa mewadahi kira-kira kemauan anak itu di mana, minat anak itu di mana. Nah, ketika sudah tahu, oh ternyata minat anak itu di kelas saya seperti ini, nah, nanti saya bisa menyesuaikan dengan menggunakan model-model dan menggunakan media-media pembelajaran yang mendukung. Seperti itu Pak Sigit. Oke, berarti akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul Pak Sigit. Kalau Pak Imam melihat kemarin, ya, pembelajaran Pak Imam itu bisa kita katakan berdiferensiasi atau belum, Pak? Kalau yang saya sampaikan kemarin mungkin ada beberapa anak yang tidak merasa senang ketika berdiskusi, berarti mungkin itu belum tercapai ya Pak Sigit untuk pembelajaran berdiferensiasi, karena mungkin masih saya pukul rata untuk anak-anak melaksanakan diskusi. Mungkin ada anak yang Pak saya nggak mau diskusi karena nanti yang kerja cuma 1-2 orang aja, dan seperti itu, jadi dia nggak minat. Berarti mungkin di situ jadi minat anak berkurang, ada beberapa 1-2, berarti menurut saya belum bisa dikatakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ngoten Mbak Sigit. Iya, baik. Kalau saya melihat juga kemarin ini belum bisa kita katakan pembelajaran berdiferensiasi, karena memang pada saat proses pembelajaran seperti yang Pak Imam sampaikan tadi, ada anak yang tidak suka berdiskusi, ya, betul. Mungkin dia menginginkan hal yang lain, itu nanti terkait dengan proses berdiferensiasi proses, Pak. Jadi bagaimana nanti anak-anak itu bisa kita akomodir dalam proses pembelajarannya, bisa menggunakan cara berdiskusi atau menggunakan sumber yang lain, bisa internet ataupun buku dan lain sebagainya. Ya baik, berarti harapannya ke depan nanti Pak Imam ingin melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, betul sesuai dengan kebutuhan murid dari kelasnya Pak Imam. Betul baik, menarik sekali Pak Imam, obrolan kita pada hari ini itu saya mendapatkan hal-hal yang yang baru mungkin ya, terkait seperti tadi pendidikan khas Jawa, yang sudah diterapkan oleh Pak Imam, mungkin itu bisa nanti kita terapkan pada seluruh kelas di sekolah kita. Siap, amin Pak Sigit. Baik Pak Imam, tadi Pak Imam sudah menyampaikan perasaan, kemudian ketercapaian proses pembelajaran dengan harapan-harapan yang sudah Pak Imam sampaikan tadi. Kemudian sekarang kita akan masuk ke bagaimana Pak rencana tindak